Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah pengajian maghrib yang kami muliakan, kita langsung masuk saja pada lanjutan kajian kita di surah Al-Hujurat, yang pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan 3 ayat yang pertama dari surah yang mulia ini, dan insya Allah kita akan kembali membaca secara bersama-sama. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pembahasan dan penjelasan daripada ayat ini. Di akhir pengajian nanti, ya, kalau ada yang siap untuk menghafal 3 ayat yang pertama, fabiha wa ni'mah, ya, kita bersyukur insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada hal-hal yang dapat menggembirakan sebelum kita digembirakan oleh Allah di hari kemudian kala nanti. Baik, silahkan jemaah ikut sekalian. Ya, kita mulai dari isti'adah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dimulai dari awal surah, maka kita dianjurkan untuk membaca isti'adah dan basmalah. Adapun ketika kita membaca Al-Quran, memulai membaca Al-Quran dari pertengahan surah, maka yang sunnah adalah membaca isti'adah saja, berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kita berada di awal surah, maka kita beristi'adah dan berbasmalah. Baik, silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Ya, kita terjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saya langsung bacakan penjelasan dan tafsirnya dari buku tafsir. Hadza mutadamminul lil adabi ma'allahi ta'ala wa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang adab dan etika atau akhlak dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bentuk pengajaran Allah Subhanahu wa taala dalam hal etika, dalam hal adab-adab, dalam hal akhlak. Bagaimana kita beradab dan beretika, pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat ta'dhimu lahu wa ihtiramuhu wa ikramuhu. Jadi di antara adabnya adalah kita diwajibkan untuk mengagungkan, kemudian memuliakan. Ya. Fa amara Allahu ibadahul mu'minina bima yaqtadhihi al-iman billahi wa bi rasulihi. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, yang mana perintah ini sebagai konsekuensi adanya keimanan. Sebagai konsekuensi adanya keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tambahkan penjelasannya, seakan-akan ayat ini ingin mengatakan bahwa kalian orang-orang beriman itu diperintah, disuruh tentang sesuatu karena kalian mengaku sebagai orang yang beriman. Maka konsekuensi karena kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman, maka siap untuk diperintah dan siap untuk dilarang. Min imtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi. Dua saja hal yang paling penting dalam kehidupan ini berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan kesimpulan Islam
yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang. Wa an yakunu mashina khalfa awamirillahi muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah orang-orang beriman itu, kalau penggambarannya bahwa andaikan Allah itu berjalan di depan kita, maka hendaknya kita ini berada di belakangnya dan tidak mendahului Allah dan Rasul. Demikian pula tentu andaikan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini di tengah-tengah kita, maka kita berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksudkan di sini terutama adalah di belakang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihim, dalam segala hal. Sampai di sini saya akan memberikan kaidah. Bagaimana kaidah dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita ini dikatakan sebagai orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah itu ungkapan yang sering kita ucapkan. Yang pertama jamaah sekalian, seseorang dikatakan ikut sunnah, mengikuti sunnah Rasul ketika ia berusaha untuk mengikuti pertama caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, dalam bermuamalah. Jadi katakan ikut sunnah Rasul ketika kita memperhatikan persoalan cara. Bagaimana caranya Nabi sholat, bagaimana caranya Nabi zakat, bagaimana caranya Nabi haji. Contohnya tentang masalah sholat ini Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, tentu ini maksudnya adalah tentang cara. Ya, ini adalah maksudnya tentang penekanan cara. Kama sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau di zaman para sahabat, mudah saja mereka langsung mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Nabi takbir, bagaimana caranya Nabi ruku, bagaimana caranya i'tidal dan seterusnya sampai salam. Umpamanya mungkin Nabi sholat sunat. Nah, maka sahabat itu yang ingin mengikuti cara Nabi sholat, ya diperhatikan saja. Ya, oh ternyata begini caranya Nabi kalau takbir. Oh begini caranya Nabi kalau ruku dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dalam persoalan haji, Nabi mengatakan khudu anni manasikakum. Khudu anni manasikakum. Ambillah atau ikutilah cara berhajiku. Ikutilah cara bermanasik. Ya. Nah, ada 5 rukun Islam. Ya. Mulai syahadat, ya, dan diakhiri dengan haji. Tapi yang biasa kita sering dimanasikkan itu baru haji dan umrah. Orang mau pergi haji dipanggil sini tata caranya haji. Mau pergi umrah, ya ada pembimbingnya menjelaskan begini caranya umrah, begini caranya ihram, begini cara tahallul, tawaf, sa'i dan seterusnya. Tapi yang keempat ini masih jarang-jarang. Ya.
itu bagaimana caranya bersyahadat, kemudian penjelasan syahadat itu belum kita dalami. Ya, bagaimana caranya sholat itu belum kita dalami. Ya, bagaimana caranya berzakat, ya, itu belum kita dalami. Bagaimana caranya berpuasa, siam, itu belum kita dalami. Lanjut. Kemudian yang kedua, kita dikatakan ikut dengan sunnah Rasul ketika kita mengikuti waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam persoalan ibadah. Jadi yang pertama ikuti caranya, yang kedua ikuti waktunya. Iya. Kita dikatakan ikut sunnah Rasul kalau kita berusaha untuk mengikuti waktunya. Karena ibadah itu secara umum ada waktunya. Iya. Allah bilang dalam Al-Quran, Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah sebuah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada orang, alhamdulillah cara takbirnya sudah sesuai dengan sunnah, cara meletakkan tangannya, cara rukunya, pokoknya sudah sesuai. Ya. Akan tetapi dia tidak memperhatikan waktu-waktu sholat. Iya. Alhamdulillah pada hari ini ada jam di setiap masjid, jam digital. Iya. Itu pendekatan. Itu pendekatan. Jadi jam digital ini dan yang semacamnya itu dalam rangka supaya kita mengikuti sunnah Rasul ketika kita mau sholat, yaitu mengikuti waktunya. Karena waktu itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Masuknya waktu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Umpamanya, sekarang ini kalau ada yang mau sholat isya sekarang, iya, maka dipastikan sholatnya itu tidak sah. Karena belum masuk waktu isya. Ya, belum masuk waktu isya. Ya. Beda halnya kalau umpamanya orang ketiduran. Nah, sekarang baru dia mau sholat maghrib, langsung saja sholat maghrib di saat bangun. Ya. Tapi kalau sengaja mau dikasih maju, dikasih mundur, itu tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Sekarang ini kita sudah tahu detik, menit, ya, jam berapa masuknya waktu isya. Maka tidak boleh diazan sebelumnya. Ya. Apalagi diqamat. Iya. Dan tidak boleh juga mengatakan, biar mi diazan 5 menit sebelum waktu. Kan nanti juga kalau diqamat sudah masuk waktu. Tidak boleh. Karena azan itu sebagai permakluman bahwa sudah masuk waktu. Ada orang-orang yang mungkin tidak ikut sholat jamaah bersama dengan kita. Umpamanya, mungkin ada ibu-ibu di rumah, begitu mendengarkan azan, ya, langsung dia sholat. Atau mungkin ada orang yang puasa sunat. Ada orang yang sementara puasa sunat. Tapi karena muadzinnya bilang, biar nih, ya masih ada 5 menit, tapi biar nih insya Allah. Maka dia yang menanggung dosanya itu. Kalau dia tahu bahwa belum masuk waktu, kemudian azan, orang buka kasihan. Gara-gara dia dengarkan azan. Tak boleh. Nah, maka termasuk juga kalau di bulan Ramadan itu, sebagai bentuk pengorbanannya itu tukang adzan, muadzin, ya, jangan ikut bersama dengan jamaah, buka sampai selesai. Tapi cukup minum air saja dulu sedikit, ya, 2-3 teguk. Setelah itu langsung azan, ya, besar pahalanya. Jangan, ya, muazin itu ikut juga berbuka sampai selesai, ya, makan jalan kote 5, belum pindah azan, ya, orang di rumah kapan azan ini, kapan azan. Ternyata dari tadi sudah masuk waktu, ternyata muazinnya belum azan. Nah, jadi muazin ini berkorban sedikit, ya, yang penting
istilahnya dibatalkan saja kita punya puasa, baru setelah itu diazan, ya, baru setelah itu diazan. Ya, seperti itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ya. Begitu masuk waktu, ya, mungkin muadzin itu minum sedikit, ya, langsung dia azan. Ya. Yang ketiga jamaah sekalian, dikatakan kita ikut sunnah ketika kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tempat yang ditetapkan dalam kaitannya dengan ibadah. Kadang-kadang ada ibadah yang sangat berkaitan dengan tempat. Ya, sangat berkaitan dengan tempat. Sudahlah dia sholat, kemudian caranya oke, kemudian waktunya oke. Ya. Kemudian di mana dia sholat? Nah, ada larangan sholat di kuburan. Ada larangan sholat di kuburan. Nah, boleh kita sholat di kuburan. Ya. Sholat itu ya di selain kuburan. Ya. Sholat itu tempatnya di masjid. Atau kita ambil contoh i'tikaf. Ya. Kalau sholat itu masih ada kemungkinan kita sholat di rumah, mungkin sholat sunat. Ya. Tapi kalau i'tikaf salah satu ibadah yang tempatnya namanya i'tikaf itu hanya di masjid. Hanya di masjid. Tidak boleh ada orang sepakat bilang di rumah saja kita i'tikaf. Ya, lebih bagus karena dekat dengan dapur. Ya. Ya, ada istrinya yang kasih servis. Tidak boleh. Ya. Harus kalau kita mau i'tikaf yang sunnah itu tempatnya di masjid. Ya, dan jangan sembarang keluar. Ya. Ada tamu, ya. Tidak boleh orang i'tikaf itu sembarang keluar. Ya. Kecuali dalam keadaan ya darurat yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Kemudian selanjutnya kita dikatakan sebagai ikut sunnah Rasul ketika kita mengikuti bilangannya, jumlahnya yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ibadah yang berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan bilangan. Ya. Yang paling mudah adalah rakaat-rakaat sholat. Ya. Rakaat sholat itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak boleh orang mengatakan, berarti kalau tambah-tambah rakaatnya banyak-banyak juga pahala didapat. Ya. Bagaimana kalau kita sholat subuh? 3 rakaat. Tadi malam kan ya tidur pulas. Kita ini perlu banyak gerak. Kita sholat subuh 3 rakaat. Tidak bisa. Ya. Siapa yang sholat ya melebihi daripada rakaat yang ditetapkan oleh Rasulullah, terutama sholat wajib, maka bukan ada kemungkinan batal, ada kemungkinan tidak sah, tapi secara pendekatan fikih kita katakan pasti tidak sah. Ya, pasti tidak sah karena dia tidak berusaha untuk mengikuti bilangannya yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak ibadah-ibadah yang disebutkan bilangan-bilangannya itu, ya kita berusaha untuk mengikutinya. Kita berusaha untuk mengikutinya. Umpamanya ada zikir-zikir setelah sholat, itu juga ibadah. Iya. Berapa kali kita mengucapkan astagfirullah setelah sholat? Berapa kali? 33 kali. Ya? Ya? Atau 5 kali? Ya. Dengarkan baik-baik. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu selesai dari salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka karena selalu beliau imam, rata-rata beliau imam, ya, beliau langsung mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu
menghadap ke makmum, lalu menghadap ke makmum. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Nah, baru yang jelas-jelas hitungan-hitungannya seperti membaca subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Ya, Allahu Akbar 33 kali. Bagaimana kalau ada yang mengatakan, kenapa cuma 30 kali? Kalau saya biar 200 bisa. Bukan persoalan Anda bisa atau tidak bisa, tapi mengikuti sunnahnya. Ini namanya zikir muqayyad, zikir yang ditetapkan jumlahnya, zikir yang ditetapkan waktunya. Ada namanya zikir mutlak. Zikir mutlak itu setelah tidak ada kaitannya lagi dengan salat. Iya. Kalau mau baca subhanallah, tidak usah dihitung berapapun. Iya. Sementara kita nyetir mobil atau sementara kita jalan, tidak usah kita pakai subhanallah, 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 subhanallah. Tidak perlu, karena itu masuk dalam zikir mutlak. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan zikir itu tergantung waktunya, tergantung momennya. Termasuk diantaranya zikir jamaah sekalian adalah menjawab azannya muazzin. Qulu kama qala al-muadzin. Ucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada hayya 'alas shalah kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah kita baca la haula wala quwwata illa billah. Jadi zikir yang paling afdal di saat azan adalah menjawab azan. Iya. Bagaimana keutamaannya membaca Al-Quran? Wah, luar biasa keutamaan membaca Al-Quran. Nabi bilang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, itu akan diberikan pahala setiap satu huruf, satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Iya. Tapi yang mana lebih afdal? Sementara muadzin azan, terus ada orang yang lebih duluan baca Quran. Iya, itu baca Quran luar biasa. Apakah dia lanjut baca Qurannya atau dia stop dulu baca Quran, dia jawab azan. Jadi kita katakan walaupun baca Quran itu adalah zikir yang paling afdal, akan tetapi dia mengalah ketika tiba waktu azan. Maka seharusnya kita berhenti mengaji dulu, baca Quran dulu, kemudian fokuskan untuk membaca, untuk menjawab daripada azannya ya muadzin. Ya. Baru setelah itu kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah. Ya. Ada yang menambah innaka la tukhliful mi'ada. Ya, tapi tambahan innaka la tukhliful mi'ada banyak ahli hadis yang membaifkan tambahan itu. Ya. Kalau kita fikir innaka la tukhliful mi'ada, sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Ya. Itu kan bagus artinya. Ya. Tapi kita harus pastikan kalau dia sahih kita ambil. Kalau dia tidak sahih maka jangan kita amalkan. Jadi tidak selamanya bahwa yang panjang itulah yang paling afdal. Iya. Kalau kebiasaan kita salam setelah salam di saat selesai tasyahud terakhir, salam bagaimana kita punya salam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang mana yang kita amalkan selama ini? Yang sering kita amalkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi.
Iya. Ada ulama yang mengamalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini diteliti oleh para ulama, kebanyakannya Nabi itu kalau salam Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau memberi salam dalam ketemu dengan sesama kita, memang yang paling afdal itu yang lengkap. Yang paling afdal itu yang paling lengkap. Terutama kita ini yang menjawab salam minimal sama dengan yang memberi salam. Kalau yang memberi salam itu Assalamualaikum, kita mengatakan Waalaikumsalam. Itu paling minimal. Iya. Yang melebihi daripada itu kita mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang paling lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam salat kita tidak membaca lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Karena itu juga sudah diteliti bahwa inilah yang paling afdal. Iya. Kalau kita bersin, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Jadi semuanya ikut sunnah Nabi. Alhamdulillah. Iya. Kenapa cuma baca Alhamdulillah Ustaz? Karena itulah riwayatnya. Iya. Bagaimana kalau orang bersin? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita katakan itu kalau sholat Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kalau bersin Alhamdulillah saja. Ya, dan kan bagus kalau kita tambah. Ya, saya bilang kalau persoalan itu sekali baca saja surah Al-Baqarah. Ya, ya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Jangan berhenti sebelum selesai. Ya. Tidak kemana-mana itu. Jadi bukan persoalan bahwa wah ini lebih panjang. Tapi mana yang sunnah, mana yang contoh. Iya. Dalam hadis itu dikatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Para ulama berbeda pendapat, apakah kita menuntun mengucapkan dua kalimat syahadat? Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau kita menuntun baca kalimat tauhid saja, la ilaha illallah. Iya. Jadi yang rajih, yang kuat itu adalah menuntun membaca kalimat tauhid saja, la ilaha illallah. Iya. Kalau ada orang yang sudah sakarat, ya, sepertinya sudah mulai dingin-dingin kakinya, ya. Kalau masih memungkinkan, ya, ada keluarganya yang membisikkan di telinganya. Kalau seandainya dianggap tidak respon lagi kalau jauh, di telinga kanannya secara pelan-pelan, la ilaha illallah. Ya, diperhatikan mulutnya. Kalau ternyata betul dia ucapkan la ilaha illallah, jangan lagi diajak ngomong setelah itu. Jangan diajak ngomong. Karena Nabi bilang, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, insyaallah dia masuk surga. Iya. Jadi setelah kita tuntun, ternyata dia ngomong setelah itu, bilang haus Kak, mau ke air. Maka dituntun ulang lagi. Karena diakhiri bukan la ilaha illallah. Kayaknya dia ngomong tadi itu. Ya. Kita ulang lagi, la ilaha illallah. Ya, dia ikut la ilaha illallah. Ya. Setelah itu ternyata dia ngomong lagi, apa dia ngomong? Bilang, di mana ayam bangkokku? Kenapa ada orang mau meninggal masih ingat ayam bangkok? Itu perlu diwaspadai itu orang yang begitu, ya. Masih tanya ayam bangkok. Ya. Katanya ada orang mau meninggal itu, ya, bukannya la ilaha illallah tapi skat. Apa itu skat? Istilah apa itu? Mencatur. Dia masih ingat itu caturnya.
padahal dia sudah mau meninggal. Iya. Ini cerita-cerita yang ya tidak ada sanadnya, tapi biasa kita dengar-dengar, ya ada kisah-kisah yang perlu untuk kita khawatirkan. Maka beristiqamalah untuk menghadapi kematian itu. Kemudian kita dikatakan mengikuti sunnah ketika kita mengikuti jenis yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenisnya. Karena ada ibadah yang berkaitan dengan jenis macamnya. Umpamanya itu kurban ibadah, ya, itu kurban ibadah. Ya, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wanhar, menyembelih. Hewan apa yang disembelih ketika kita berkurban? Salah satu di antara 3. Yang paling afdal kalau seandainya ada unta. Nah, itu di Arab. Iya. Kemudian yang kedua sapi. Kemudian yang ketiga kambing, ya, dengan seluruh bangsanya, domba, ya. Iya. Bagaimana dengan kuda? Bagaimana kalau orang mengatakan, saya itu lebih suka kuda. Bagaimana kalau kuda saja? Atau mengatakan, deh, kalau makan daging itu naik tekanan. Bagaimana kalau saya berkurban saja dengan sekian ekor ayam kampung lagi? Ya, bukan ayam potong, ayam kampung. Kita katakan ibadah kurban itu telah ditetapkan jenisnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau Anda suka atau Anda tidak suka, tetap Anda menyembelih dengan salah satu di antara hewan itu. Tidak boleh juga orang berkurban dengan nilai. Umpamanya ada orang yang tidak dapat teman terakhir, ya, dia juga mau satu sapi, tidak bisa juga. Nah, katakanlah panitia menetapkan 1,2 atau 1,5 satu orang, dia tidak dapat teman lagi. Dia bilang, saya niatkan berkurban, saya sedekahkan kepada orang miskin ini, tapi itu saya anggap kurban. Tidak bisa dikatakan itu kurban. Walaupun insya Allah dia tetap berpahala, tapi dia tidak berkurban dalam arti mengikuti sunnah, karena di antara sunnah itu adalah menyembelih. Adalah menyembelih pada waktunya. Iya. Tidak bisa juga dikatakan sebagai kurban kalau seandainya ada orang pergi beli daging di pasar. Dia bilang, tidak dapat mas saya kodong ini. Kira-kira itu berapa kira-kira itu kalau per orang itu kok dibagi 7 itu? Dia bilang, ya kira-kira sekitar 10 sampai 15 kilo tergantung. Nah, beli saja daging 15 kilo di pasar. Tidak dikatakan sebagai kurban, sebab di saat disembelih hewan itu untuk dijual, bukan untuk kurban. Jadi mengalirkan darah pada 3 jenis ini baru dikatakan sebagai kurban. Ya. Kalau ada yang bisa mengulang poin yang saya sebutkan tadi ini, kalau panitia siap untuk memberikan hadiah, ya saya tidak halangi. Iya. Ada yang bisa menyebutkan pertama dulu berapa yang saya sebutkan tadi itu? Iya? 5. Oke, bisa kita sebutkan? Caranya. Waktunya. Tempatnya. Bilangan. Mengikuti jenisnya. Terakhir mengikuti sifatnya. Ya, terakhir mengikuti sifatnya. Iya. Bagaimana panitia? Ada kesiapan? Belum. Panitia belum menyiapkan. Kalau begitu Ustadz yang siapkan. Silakan. Iya. Iya, jadi jangan dilihat sedikitnya ya.
Nah bilang Ustaz Dasat, lain tong itu kalau uang dari Ustaz. Iya, iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Jamaah sekalian, iya. Jadi kita dalam membahas ayat-ayat itu kalau ada poin yang kita anggap kita perlu belok, enggak mengapa. Karena di sini kita tidak punya target harus selesai. Iya. Karena di sini tadi iya disebutkan tentang bagaimana sunnah Rasul iya dites saja iya pada 6 poin tadi. Ya. Dites saja pada 6 poin tadi. Ya. Kenapa? Ya. Karena Nabi melaksanakan. Kenapa? Jumlahnya sekian. Kenapa? Tempatnya di sekian. Jenisnya. Ini untuk mengetahui amalan kita sunnah atau tidak sunnah. Itu 6 cara untuk mengetes. Ini dalam kaitannya dengan ibadah-ibadah mahbah. Adapun tentang urusan-urusan dunia kita, ya kita mau berapa kali ke Malino itu tidak ada urusannya dengan urusan ibadah. Ya, kita mau berapa kali makan coto per pekan itu tidak urusannya. Itu urusan-urusan makan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu kaifiyahnya, ibadah itu sifatnya, ibadah itu tempatnya, ibadah itu jumlahnya, ibadah itu jenisnya, ya, dan kadarnya, ya, kadarnya dan jenisnya, ya tadi itu. Sudah masuk waktu? Sudah? Belum? Sudah. Baik, kita cukup sampai di sini. Ya, ingat kalau ada satu poin-poin yang kita stressing dalam setiap pertemuan, itu artinya pelajaran penting untuk kita jadikan sebagai bekal ya dalam memahami din kita. Demikian jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.